dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita nyanyi dari Kitab Bakti 130 ayat 1-2. Soraklah hai umat. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di ibadah keluarga ini. Tuhan berkati ibadah ini sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu. Amin. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujudi hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh yang sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan di dalam seluruh aktivitas kami pagi hingga malam hari ini, bahkan di sepanjang minggu yang telah kami lalui. Terima kasih kami boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu pada malam ini dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai sektor 4 secara online. Kiranya ibadah yang kami lakukan boleh berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat
bagi keluarga-keluarga di dalam jemaat-Mu yang ikut mengambil bagian dalam ibadah ini. Saat ini firman-Mu hendak kami baca dan renungkan. Mohon bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami benar-benar mengerti, memahaminya, serta mampu untuk melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan, sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dalam hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Ya, salam sejahtera
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan masih memperkenankan kita untuk kembali bersama-sama beribadah keluarga sektor 1 sampai dengan sektor 4 pada malam hari ini. Meskipun masih kita lakukan secara online, tapi biarlah kita tetap meyakini bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Ya, pada awal bacaan kita dikisahkan bahwa Paulus berada dalam situasi di mana ia diperhadapkan di depan mahkamah agama. Nah, jadi setelah ditahan oleh pasukan Romawi, ini kalau kita membaca dalam bacaan-bacaan sebelumnya, Paulus ini setelah ditahan oleh pasukan Romawi karena terjadi keributan atau kericuhan yang dipicu oleh hasutan orang-orang Yahudi kepada rakyat. Jadi itu sebenarnya yang terjadi. Dan kemudian Paulus diperhadapkan di depan mahkamah agama. Karena kepala pasukan ingin mengetahui lebih lanjut apa sebenarnya kesalahan Paulus ini. Nah, di hadapan mahkamah agama yang dikumpulkan oleh kepala pasukan, Paulus menyatakan kesaksiannya. Bagi sebagian orang, bersaksi di depan orang yang kita kenal atau orang dekat mungkin ini tidak menjadi masalah. Tetapi bagaimana jika dihadapkan atau diperhadapkan untuk bersaksi di depan musuh yang siap menerkam, apakah masih tetap berani untuk bersaksi? Sebagian orang mungkin akan menghindari atau tutup mulut menghadapi ini, tetapi tidak demikian dengan Paulus. Nah, di sini dikatakan Paulus menyatakan bahwa sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Paulus berani berkata demikian karena benar. Berani karena benar. Dan memang hidupnya benar setelah dijumpai Tuhan dan ia berintegritas, terbuka, dan terbaca jelas oleh semua orang. Ya, ini terjadi juga mungkin kemuliaan Allah menerangi hatinya. Nah, dulu Paulus ini kan dulu berjuang untuk menjaga hukum Taurat, sebagai penjaga hukum Taurat. Tetapi sekarang ia sebagai pemberita Injil, mewartakan Injil untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, mendengar hal itu, Imam Besar Ananias tidak percaya. Lalu ia bertindak sewenang-wenang dengan memerintahkan orang untuk menampar Paulus. Apakah Paulus diam? Paulus menegur kemunafikan Ananias karena telah melanggar hukum Taurat. Sebab Taurat itu kan melarang seseorang atau pengadilan untuk menghukum orang sebelum dinyatakan kesalahannya atau sebelum terbukti bersalah. Kemudian Paulus juga menyebutkan statusnya sebagai orang Farisi dan berdarah Farisi.
Dan lalu ia dengan cerdik, mungkin juga hikmat yang ada di dalam diri Paulus, ya, ia memaparkan doktrin tentang kebangkitan orang mati yang menjadi sumber pertentangan di antara golongan-golongan yang ada di dalam mahkamah agama. Kita tahu mahkamah agama orang Yahudi itu terdapat atau terdiri dari beberapa golongan ya, di dalam mahkamah itu sendiri. Ada golongan Farisi, golongan orang-orang Saduki. Nah, orang Saduki memang tidak percaya atau tidak mengakui adanya kebangkitan orang mati dan malaikat. Tetapi sebaliknya orang Farisi mengakui kedua hal itu. Sebab itu orang Farisi kemudian membela Paulus. Keributan akhirnya tidak dapat dihindari sehingga kepala pasukan turun tangan mengamankan Paulus agar nyawanya tidak terancam ya. Nah, setelah Paulus mengalami apa yang terjadi di depan atau di hadapan mahkamah agama, juga terhadap pasukan Romawi, tentu saja dia ini meresahkan hati dan pikirannya, bahkan mungkin melelahkan dia, melemahkan dia, dan mungkin juga setengah putus asa Paulus ini. Tetapi Tuhan hadir ya, kita baca di bagian atau di ayat 11, Tuhan hadir menguatkan Paulus dan menyatakan bahwa ia akan selamat dan akan pergi bersaksi ke Roma. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Paulus di Yerusalem ini ya, sebelumnya Paulus ini kan baru menyelesaikan misi perjalanan Paulus ya, yang kedua, misi perjalanan kedua Paulus, dan memang baru akan memulai misi perjalanannya ke Roma. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya sebelum Paulus ada di Yerusalem, itu Paulus kan berada di Kaisarea. Nah, pada saat di Kaisarea mau menuju ke Yerusalem, di situ ada seorang nabi yang memang sudah mengatakan, Nabi Agabus ya, mengatakan tentang apa yang akan terjadi ya, terhadap Paulus ini. Ketika dia mengambil ikat pinggang Paulus, kemudian dia mengikat, nabi ini mengikat tangan dan kakinya sendiri. Nah, itu yang diperlihatkan, itulah yang akan terjadi, bahwa Paulus akan diikat atau dirantai oleh orang-orang Yahudi dan diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain. Memang orang-orang Yahudi ya, ini pada umumnya ya, memang selalu bermusuhan dengan Paulus. Kenapa? Karena ya sangat berbeda ya. Paulus memang dahulu mungkin bagian dari orang-orang Yahudi ini, tetapi sekarang dia percaya kepada Kristus ya. Dia mewartakan Injil Kristus, sedangkan orang-orang Yahudi tetap mempertahankan atau memegang Taurat dan tradisi atau adat istiadat nenek moyang mereka. Sehingga dimanapun Paulus ini berada,
dimanapun dia berkeliaran, dianggap orang Yahudi ini tidak menguntungkan bagi mereka. Tetapi itulah Paulus, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia tetap mewartakan Injil Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ada dua hal penting yang dapat kita lihat dari peristiwa besar. Ya, ini Paulus di hadapan mahkamah agama ini, dari bacaan kita. Yang pertama, bahwa Paulus itu tahu Taurat. Dia tahu Taurat tanpa sudah seperti yang diinginkan Taurat. Artinya karena dia percaya bahwa kebenaran sejati atau keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Iman yang telah diperbaharui di dalam Kristus. Sebaliknya orang-orang ya di sini orang-orang Yahudi ya, atau ahli-ahli Taurat, selalu bicara Taurat, bahkan mereka sendiri sudah seperti Taurat itu sendiri dan menghakimi orang lain dengan Taurat. Tetapi ironisnya mereka hidup justru melanggar Taurat. Hal yang kedua, karena iman yang telah diperbaharui di dalam Kristus, Paulus tidak mau menghakimi orang lain, tidak mau menghakimi siapapun. Orang-orang Yahudi menuduh menghakimi dia, tetapi Paulus tidak mau membalas dengan menghakimi mereka. Karena apa? Sebab dia tahu barang siapa menghakimi akan dihakimi. Nah, judul atau tema bacaan kita dalam SBU, siap melakukan tugas besar. Nah, setelah semua masalah yang dialami Paulus dalam bacaan kita ini, ya baik apa yang dia terima atau perlakuan dari pihak mahkamah agama dan orang Yahudi, juga dari kepala penjara ya, pasukan Romawi ini telah membuat Paulus mungkin ya bisa dibilang ya berputus asa ya, melemahkan dia. Seolah-olah dia dipermainkan oleh pihak-pihak tersebut dan diperlakukan tidak adil. Dalam keadaan itu pun kita ya, kalau kita lihat di bacaan memang tidak ada orang-orang atau orang dekat Paulus atau maupun murid-muridnya yang datang atau memberi dukungan ya, atau penghiburan kepada dia. Nah, ini tentu menjadi pergumulan di dalam dirinya, apakah akan tetap pada komitmennya untuk terus memberitakan Injil, atau dirinya akan diam saja, pasrah, dan akan berakhir dengan menyurutkan tekadnya. Padahal memang sebelumnya kalau kita baca dalam perikop-perikop sebelumnya, Paulus ini memang sangat ingin ke Roma. Ingin ke Roma, dan memang sebelum dia ke Roma, sebelum apa yang dialami, dia telah mengirim surat. Sebelum dia memang benar-benar berada di Roma, Paulus telah mengirimkan surat kepada jemaat di Roma. Nah, tepat pada saat itu, ya, dalam keadaan seperti itu, Tuhan datang ya, di sisi Paulus
Jadi Tuhan datang tepat pada waktunya. Dia tahu bahwa Paulus sangat membutuhkan pendampingan dan kekuatan bagi dirinya. Kemudian Tuhan memulihkan semua keresahan ya, dari hati dan jiwanya, juga pikiran Paulus. Dan Tuhan menguatkan hati serta mengingatkan akan keberanian keberanian Paulus dan untuk melanjutkan bersaksi di Roma. Dan memang kalau kita baca nanti bahwa Paulus memang akhirnya dia akan ke Roma dan berada di Roma. Nah, dari bacaan ini dapat kita belajar bahwa yang dapat melakukan tugas yang besar, yang pertama bukan siapa dia di hadapan manusia, tetapi siapa yang benar di hadapan Allah. Yang kedua, bukan ditentukan dengan siapa yang memahami hukum Taurat, tetapi siapa yang sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau dalam tema ini siap melakukan tugas yang besar, jadi yang siap melakukan tugas yang besar itu adalah tentu saja orang yang kuat imannya dan mau melakukan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal juga yang mungkin menjadi catatan bagi kita dari bacaan kita ini, bahwa pemahaman tentang hukum ya berbeda dengan maksud atau rencana dan ketetapan Allah. Menjadi catatan juga bahwa kebenaran tentang keselamatan atau Yesus Kristus itu bukan kemudian kita bawa atau kita perhadapkan untuk dijadikan perdebatan, tetapi untuk menyatakan atau menyaksikan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi tugas seorang pelayan adalah tugas untuk mewartakan tentang Allah atau Yesus Kristus. Nah, bahwa bersaksi tentang Kristus adalah tugas yang memang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Apakah itu sederhana atau berat sekalipun, ringan atau berat, menyenangkan ataupun juga bahkan menyesakkan. Ingatlah bahwa dalam hidup ini tidak selalu kita menemui hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik buat kita sendiri atau yang sejalan dengan keinginan kita ya. Tetapi juga akan menghadapi hal-hal yang berat ya, yang mungkin akan menyedihkan kita, menyesakkan kita, melemahkan. Ya, contoh saja seperti keadaan atau situasi yang dialami oleh kita semua, oleh bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini, di mana kita semua menghadapi pandemi COVID, pandemi Corona ini, yang mengakibatkan atau berimbas atau berdampak di banyak sisi,
atau di berbagai aspek dalam hidup. Ya, contohnya saja anak-anak kita yang masih sekolah, mereka belum dapat belajar mengajar secara langsung, secara tatap muka. Mereka juga belum bisa bermain secara langsung dengan teman-temannya. Belum lagi dampak ekonomi, ya. Dan banyak hal lainnya. Belum lagi kita harus beradaptasi dengan keadaan atau membiasakan dengan kebiasaan baru ini, yang tentu saja tidak mudah. Banyak orang juga yang kehilangan anggota keluarga yang dikasihi. Jadi sekalipun kita menghadapi segala kesulitan atau kesusahan, pergumulan, bahkan penderitaan, hendaknya jangan kita surut, jangan kita berputus asa. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan takut, sebab jika kita hidup dengan tetap berpegang pada Tuhan, hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya, Dia pasti akan memperhatikan, Dia pasti akan berada di sisi kita untuk menolong kita. Jangan berhenti dan tetap melangkah bersama Tuhan. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Melalui firman Tuhan, kami dapat belajar untuk hidup dengan hati nurani yang murni dan menjadi berani karena benar, juga percaya kepadamu. Tolong kuatkan hati kami di dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan ketika melakukan tugas yang lebih besar yang Engkau percayakan. Biarlah kami boleh terus meyakini bahwa Engkau tetap menyertai, menopang saat kami menemui hal-hal yang memberatkan, yang menekan dan melemahkan kami. Saat ini kami mau berdoa ya Bapa, untuk jemaat GPIB Marturia sektor 1 sampai dengan sektor 4. Setiap keluarga biarlah diberkati Tuhan.
semua boleh ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bagi mereka yang belum dapat bersama-sama kami dalam ibadah ini, Engkau juga kiranya tetap menyertai dalam segala keberadaan dan pergumulan mereka. Kami mau berdoa bagi Sinode GPIB. Tuhan berkati seluruh fungsionaris dan perangkat-perangkat di dalamnya, program-program GPIB, persidangan Sinode tahun 2021 yang akan digelar baik secara daring dan luring, biarlah dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dengan peserta-peserta yang nanti akan mengikutinya. Kami berdoa untuk GPIB Marturia. Tuhan memberkati seluruh pelayanan, program kerja, kegiatan-kegiatan dalam jemaat dapat dijalankan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk Bapak Pendeta Rocky bersama istri. Tuhan kiranya memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab dan pelayanannya, berikan kesehatan yang baik juga dalam kehidupan rumah tangganya. Kami mendoakan rencana dan atau persiapan alih tugas pelayanan Bapak Pendeta ke tempat yang baru yang Tuhan percayakan akan ia layani ke depan. Engkau menuntun dan menyertai dalam segala hal yang dibutuhkan. Demikian pula untuk pelayan Tuhan yang diutus untuk melayani di Jemaat GPIB Marturia. Biarlah ya Tuhan semua proses dapat terlaksana dengan baik pada saatnya. Kami berdoa untuk presbiter, penatua diaken, unit-unit misioner, komisi, panitia, pegawai kantor, bahkan seluruh jemaat bersama keluarga masing-masing. Tuhan berkati agar dapat terus saling menopang dalam tugas-tugas penata layanan di gereja. Satgas COVID-19 Jemaat, Tuhan berkati dalam melayani dan menangani prokes dan di dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkup jemaat. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini dalam pergumulan karena mereka dalam kelemahan tubuh dan yang berada di dalam pemulihan. Engkau mengenal mereka, ya Tuhan. Kami mohon jamahan Tuhan sehingga mereka boleh sembuh dan dapat pulih kembali. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, dapat memimpin dengan hikmat bijaksana, hidup takut akan Tuhan. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, baik di dalam penerapan PPKM, edukasi-edukasi yang dilakukan, program vaksinasi, Engkau berkati ya Tuhan, dan bantu kami juga sebagai masyarakat untuk memahami akan pentingnya menaati protokol kesehatan. Kami berdoa untuk petugas kesehatan, tenaga medis, dokter, perawat dalam tugas layanan mereka menolong orang-orang yang terpapar COVID-19. Berikan mereka hikmat dan kekuatan, kemampuan di dalam menjalankan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Kami bersyukur kalau telah terjadi penurunan tingkat penyebaran COVID-19 di beberapa daerah. Namun ya Tuhan, biarlah kami boleh tetap waspada, kami boleh tetap menahan diri, dan tetap melakukan protokol kesehatan.
Akhirnya kami mau menyerahkan kami semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Berkati ya Tuhan, dan biarlah kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Ampuni kami dalam kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini doa dan syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab di dalam Mazmur pasal 50 ayat 14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasamu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian yang sempurna berasal daripada-Mu. Tuhan berkati persembahan yang telah terkumpul sehingga boleh berguna bagi pelayanan dan kesaksian. Amin. Sebelum warta singkat dibacakan, marilah kita mengucapkan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 105. Kita ulangi sebanyak 2 kali. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita ulangi 1 kali lagi. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ucapan terima kasih Majelis dan warga Jemaat GPIB Maturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diaken Joli RMD yang telah melayani ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga.
Ucapan terima kasih juga kepada Prokantor Pemusik dan Multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Warta singkat ibadah keluarga Rabu 6 Oktober 2021. Serah terima jabatan Ketua Majelis Jemaat atau Pendeta dari Pendeta Rocky Samuel Karinda SPSSI Theo kepada Pendeta Julianus Yermias Kaimarehe STH pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 16 WIB di GSG GPIB Jemaat Marturia Jakarta oleh Majelis Sinode dalam sidang Majelis Jemaat Khusus. Ibadah pemutusan Pendeta Rocky Samuel Karinda SPSSI Theo ke GPIB Jemaat Galilea Cilacap dan penyambutan Pendeta Julianus Yermias Kaimarehe STH ke GPIB Jemaat Marturia Jakarta pada hari Minggu 10 Oktober 2021 pukul 9 WIB oleh Majelis Sinode. Demikian untuk diketahui. Dalam rangka pemutusan Pendeta Rocky Samuel Karinda ke GPIB Jemaat Galilea Cilacap dan penyambutan Pendeta Julianus Yermias Kaimarehe ke GPIB Jemaat Marturia, maka kami mengundang seluruh majelis dan pengurus ke-6 Pelkat untuk hadir dalam ibadah putus sambut yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Oktober 2021 pukul 9 WIB dengan berpakaian majelis jas berwarna gelap dan pengurus ke-6 Pelkat seragam sesuai masing-masing Pelkat. Demikian untuk diperhatikan. Persiapan presbiter tugas ibadah Minggu 10 Oktober 2021 akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 Oktober 2021 pukul 19 WIB di gereja. Demikian untuk diketahui. Demikian warta singkat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu jemaat sekalian, Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan nama-Nya. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.